Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Sampai hari ini saya juga kaget nih bisa ketemu Om Carkaya nih. Ya. Intermezzo dulu Om. Makasih banyak udah datang nih Om. Siap, minal Di aidin, Kang. Minal Aidin juga. Ini kita syuting habis Lebaran nih. Kebetulan tadi dadakan saya habis maghrib tuh WA. Nah, WA. Orangnya humble walaupun sibuk jadi langsung dibalas. Ya udah oke Om, kita syuting gitu. Makasih udah datang di OSS Om. Obrolan suka-suka. Jadi kita ini program buat ngobrol apa aja sih Om, ngalur ngidul. Kebetulan nih Om. Kebetulan Om Carkaya ini salah satu orang yang mendukung Pak Luki ya. Iya, mendukung Pak Luki maju sebagai calon bupati di 2024 kemarin, dan alhamdulillah sekarang sudah dilantik ya dengan Pak Saifuddin. Saya juga salah satu orang yang melihat sepak terjangnya Pak Luki di Indramayu luar biasa bagus. Ya. Om Carkaya juga banyak andil lah Pak Luki. Izin ngobrol dulu. Ya Om, langsung aja Om ke topik nih Om. Lagi rame masalah postingannya. Saya melihat dari postingannya Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat ya, terkait apa namanya Mas Luki ini liburan ke Jepang. Iya. Ini langsung aja nih, langsung to the point nih. Mungkin Mas Carkaya ini kan bukan ring satu lagi, tapi ring setengah. Hanya berjarak 5 cm dari Pak Luki nih. Jadi mungkin sudah bisa rada akurat. Kebetulan kita belum punya waktu ketemu Pak Lukinya, jadi kita ketemu ring setengahnya dulu nih. Oke, Mas Carkaya bisa dijelaskan dulu nih. Mas Carkaya nih sebelumnya nih sebagai apa di timnya Pak Luki nih? Ya, saya di tim pemenangan, tim pemenangan. Setelah itu di tim transisi sebelum dilantik gitu kan. Sebelum dilantik ya. Ya masih sering komunikasi sama Pak Luki. Iyalah percaya lah. Dan terkait informasi yang viral baru kemarin nih. Baru kemarin. Ya sebenarnya saya juga punya kepentingan untuk kemudian hak jawab. Oh iya, menjelaskan. tentu. Jangan sampai liar. Jadi bukan hanya liar, jadi kebenaran itu kan harus diuji. Betul. Dengan informasi lain kan. Betul. Ada tesis. Betul. Dan kemudian bisa disintesis. Betul. Kan kemudian kan bisa ada manfaatnya, informasi berimbang gitu, kira-kira begitu kan. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang sebelah pihak gitu ya. Kan ada di TikToknya KDM itu kan, Gubernur Jawa Barat, bahwasannya dia yang menurut saya menyentil. Kalau bahasanya menyindir gitu kan. Sarkas lah ya, nyindir-nyindir. Ya, sebenarnya sih ya boleh-boleh saja. Jangankan gubernur, rakyat pun boleh. Boleh, gitu kan. boleh. Cuman karena yang ngomongnya gubernur jadi rame. Dan kebetulan gubernurnya juga YouTube channelnya luas. Iya, YouTube-nya pengikutnya banyak. Iya, gitu kan. YouTuber juga. Dan ketika di zaman sekarang, apalagi pemimpin, pejabat publik memang harus sering dikritik. Iya, betul. Nah, artinya bagaimana check and balance masyarakat gitu kan, kira-kira begitu. Nah, bupati ini kan mengakui bahwa dia ke Jepang. Iya, dan diposting di akun pribadinya. Diposting di bukan akun pribadinya, akun travel. Kemudian menandai Mas Luki. Mas Luki. Iya, betul. Di situ dia, menurut informasi dia itu tanggal 2 berangkat. Tanggal 2 April ini ya, setelah Lebaran berarti ya. Pulang hari ini kan, tanggal 6 kan. Tanggal 6. Jadi hari ini itu sudah ada dia sudah di Indonesia. Sudah di Indramayu sudah di Indramayu ya. Jadi dari informasi tadi ya Pak Luki secara pribadi minta maaf. Minta maaf kalau ini menjadi polemik dan sebagainya. Ini murni karena memang dari awal sebelum kampanye Mas, sebelum kampanye dan sebagainya, dia ini jarang ketemu dengan anaknya. Iya, dengan keluarganya. Biasa politisi begitu. Jadi kalau misalkan libur lagi, nggak bisa lagi, jalan-jalan libur lagi, nggak bisa lagi dan sebagainya karena sudah janji sama anaknya begitu lama. Sampai tahu sendiri di lapangan, Pak Luki itu kunjungan sampai 25 titik. Satu hari ya? Satu hari gitu luar biasa. Pada akhirnya berangkatlah. Ya. Berangkat, kemudian juga rencananya tanggal 2 sampai tanggal 6 balik, akhirnya jadi rame. Iya. Kira-kira begitu.
Nah, sebetulnya gini, pertanyaan mendasarnya adalah eh itu kan beredar kabar dari saya lagi-lagi ambil informasinya dari KDM ya, Iya. dari postingannya KDM katanya tidak melakukan izin. Nah, izin kepada gubernur ataupun izin kepada Kemendagri yang dimana Kemendagri itu pada saat bulan Februari itu sudah memberi surat edaran gitu, Mas Sarkaya ya, surat edaran kepada seluruh wali kota, bupati baik gubernur agar tidak bepergian ke luar negeri tanpa izin gitu. Bukan tidak boleh, tapi harus izin gitu kan, bukan tidak boleh. Nah, apakah benar itu izin atau tidak sebetulnya nih Mas Sarkaya? Informasi A1-nya tuh gimana sih? Ya beliau kan sudah minta maaf, Iya, iya, iya. merasa hilap Iya. intinya. Nah, saya juga kaget sebenarnya karena Iya, saya juga iya. nggak tahu nih berangkatnya Iya, 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 karena betul. pas Idul sholat Fitri. Idul Fitri juga dia ada. Iya, open house ada saya Open tahu house tuh. juga kita Iya. ketemu gitu Iya, kan. iya, iya, betul, betul. Artinya ketika itu pun dia sudah membagi tugas. Iya, iya, iya. Wakil bupatinya Iya, ditugaskan, iya. kemudian sudah diatur dan sebagainya. Artinya ya dia tidak melalaikan pekerjaannya, Iya, betul, betul. kemudian roda pemerintahan berjalan untuk melayani masyarakat. Makanya saya kaget, ternyata ada di Jepang. Ya mungkin kehilapan dari Iya, Pak iya. Luki dan saya kira Pak Luki kesatria lah. Iya, iya. Apapun resikonya, Iya, iya, apapun sanksinya, ya itu kan resiko. Resiko. Dan kalau salah harus minta maaf. Ya, setuju, setuju. Bener nggak? Setuju, setuju. Tapi yang perlu kita garis bawahi, jadi ada isu-isu seolah-olah tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Ya faktanya Pak Luki dalam 1 bulan ini memang dia lebih pada perbaikan internal, ASN dan sebagainya, dan Pak Wabubnya itu keliling lapangan. Jadi ada pembagian tugas. antara bupati dan wakil ini berbagi peranan Iya, iya, iya. untuk melayani masyarakat Indramayu tentunya. Tapi memang belum ada belum ada yang signifikan karena memang kan penggunaan anggaran belum dilakukan. Oh iya betul, Mas Dan Yalto. itu sudah pemetaan, sudah mulai ibaratnya membagi tugasnya dan kemudian kedepannya ya insya Allah keluhan-keluhan masyarakat yang terjadi sekarang mulai dipenuhi kira-kira. Iya, iya. Dan iya, selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan juga saya banyak baca di kolom komentarnya masyarakat ya. Banyak yang nanya gini, sebetulnya bepergian ke luar negeri ini Pak Luki ini menggunakan anggaran negara atau APBD atau menggunakan fasilitas negara termasuk ajudan itu adalah fasilitas negara ya? Iya. Atau sebetulnya pakai atau enggak gitu? Kan pertanyaan publik pasti itu. Pasti itu. Saya kira Pak Luki tertib lah. Itu kan karena janji terhadap anaknya yang selama ini jarang ketemu, yang sekolahnya juga di Arab Saudi anaknya. Oh, anaknya sekolahnya di Arab. Kebetulan Oh, pas luar balik janji akhirnya baru dipenuhi gitu kan. Karena memang tadi ya dia punya anak dan memang Dia juga dari sebagai aktivitas dia harus dipenuhi kepala sebagai keluarga kepala juga. keluarga kan. Betul, setuju. Nah, itu berangkat dia tidak dengan ajudan, dia pakai uang dia sendiri, bisa dicek. Artinya memang ya bahkan teman-teman yang ASN juga tidak pada tahu sebenarnya. Iya. Sebenarnya Pak Luki ibaratnya dia merasa salah dalam hal ini tidak izin. Ya. Tetapi memang motifnya dia untuk ibaratnya memenuhi janji dia terhadap anaknya. Keluarganya. Dan kemudian untuk kaitan dengan pekerjaannya sudah dimandatkan ke wakil bupati, ke sekda, kepala dinas dan berjalan dengan lancar. Iya. Tidak ada insiden dan sebagainya di Indramayu. Iya, betul. Artinya kan memang terlayani gitu kira-kira masyarakat. Dan saya juga sebetulnya saya bukan membela nih ya. Saya semalam itu pada saat ramai, semalam berarti tanggal 5. Ini tanggal 7 ya. Tanggal 6 malam itu melihat iring-iringan Wabub ya, yang dimana Pak Saifuddin itu melintasi jalan utama protokol Indramayu itu 10:30, berarti kan masih bekerja itu ya. Perlu saya informasikan juga ya, Pak Luki dan Pak Saifuddin itu pas bulan puasa itu bekerja sampai jam 2 dini hari. 2 dini hari. Sabtu Minggu pun masuk Pak Luki dengan Pak Saifuddin ini. Artinya kan jangan kemudian ini dipelintir seolah-olah Pak Luki ini tidak bertanggung jawab. Iya. Artinya dia masih konsisten, masih ingin mengabdi terhadap masyarakat.
terkait dengan kesalahan itu ya kita minta maaf. Ya, tentu. Kalau terkait dengan sanksi, ya Pak Luki sendiri ngomong ya saya siap Mas. Kalau misalkan saya salah, saya dikasih sanksi siap. Iya. Misalkan sampai terburuk pun diberhentikan sementara 3 bulan, kan saya punya wakil Pak Saifuddin. Iya. Pak Saifuddin ini pasti juga nyambung dengan saya. Tapi itu pun juga harus terukur. Kalau alasannya demi efektivitas, demi proporsionalitas, demi melayani masyarakat, bukankah keputusan memberhentikan itu juga akan menghambat keputusan, betul. masyarakat untuk terlayani? Betul. Oke, berarti begini, anggaplah kita bicara Pak Luki salah ya. Iya. Pak Luki salah dan dengan kesatria berminta maaf nih, minta maaf kepada seluruh masyarakat, baik secara formal kepada pimpinan di atas yaitu Gubernur dan Mendagri, selanjutnya juga kepada masyarakat meminta maaf. Tapi begini Pak, KDM itu bilang Pak Luki itu tidak izin kepada beliau ya. Tapi di sisi lain baru saja saya baca beritanya di Radar Indramayu kalau nggak salah, itu Sekda itu sudah bersurat sebelum Lebaran, sudah bersurat ke Kemendagri atau ke gubernur gitu, saya lupa. Pak Aep ya, Pak Aep itu Ada Sekda. statement dari Ada dia statement, ada statement dari Pak Aep itu sudah bersurat ya, Sekda Indramayu Pak Aep itu ya. Nah, itu benar atau enggak sih sebenarnya? Kalau kebenaran itu kan silakan tanyakan ke Sekda. Iya. Cuman tadi Pak Luki maupun bagaimana, yang salah kan dia. Ya. Dia tidak mau menyalahkan anak buahnya. Wah, bagus. Sehingga dia ngomong, ya sudah saya minta maaf. Saya besok nih, dia Besok tuh besok berarti ini hari mau Selasa ya? hari Selasa nih pas masuk pertama dia apel pagi, kemudian setelah apel pagi memenuhi undangan klarifikasi ke Kemendagri. Iya. Terkait Sekda ngomong begitu, ya mungkin terjadi begitu karena juga kan yang namanya mengusulkan surat izin ke luar negeri kan dalam waktu yang panjang. Iya, betul. Mungkin juga tidak di ACC dan sebagainya. Mungkin juga itu perintahnya bupati. Tapi faktanya kan belum izin. Betul. Makanya bupati minta maaf. Ya. Saya suka nih tim ses tapi tidak pasang badan untuk membela. Ya kan. Memang faktanya salah ya. Memang faktanya Jadi salah. kita rasional saja lah. Iya, rasional betul, saja. setuju, Cuman kan setuju. harus dicontoh juga. Iya, Harus dicontoh juga. Sekarang gini, bupati dan wakil bupati berbagi peranan. Ya. Walaupun juga bupati ini jadi bulian. Mm-mm. Ketika bupati di pendopo terus mengondisikan internal supaya bisa bekerja ke depannya setelah lebaran nih, itu kan dibully. Mana 100 hari kerjanya. Iya. Padahal kan gini, kita kan tidak mengenal di regulasi 100 hari kerja. Ya, tidak ada dalam undang-undang. Nah kita memang buat visi dan misi dan ada program percepatan. Nah itu dilaksanakan secara cepat mungkin. Artinya serba salah nih pemimpin. Ya memang kenapa dia, ya karena dia memilih jadi pemimpin ya wajar dikritisi oleh rakyat. Wajar. Nah nanti juga akan ada kolaborasi. Kan kita juga harus memperhatikan keinginan masyarakat. Nanti juga ada kolaborasi. Pak Luki juga sering turun. Pak Wabubnya nanti di ngurusi internal. Jadi ada kolaborasi supaya jangan seolah-olah Pak Wabub yang keliling-keliling, Pak Lukinya di kantor terus. Nanti dibagilah. Betul. Ada saran begitu dari masyarakat. Ya. Oke. Lanjut nih Mas, masih terkait isu yang lagi terjadi nih. Jadi gini, oh iya sambil minum. Ngerokok juga boleh. Ya? Santai aja, santai. Saya nyalain rokok dulu deh. Terakhir itu Pak Luki itu ada di Indramayu pada saat open house ya. Iya. Nah, open house. Nah, Mas Carkaya tentu datang tuh di saat open house itu ya. Nah, sekarang kita agak bergeser sedikit pembicaraannya, tapi masih terkait dengan isu tersebut. Jika saja benar itu surat itu, kita bicara benar ya, benar surat itu betul dilayangkan ke Mendagri ataupun ke Gubernur Jawa Barat. Artinya KDM salah, atau KDM yang tidak membaca suratnya, atau Wamen ya yang kemarin statement itu Pak Arya Bima tuh bilang tidak ada izin atau akan dipanggil. Kita bicara benar, kita bicara Pak Aep itu atau Sekda itu mengirimkan surat. Masa suratnya nggak Saya kan kebaca ya? tidak bisa mengandai-andai suatu kebenaran ketika tidak ada indikatornya. Betul. Yang mungkin benar itu KDM ini genit. Genit gimana tuh? Ini menarik nih. Kan dia pemimpin. Iya. Dia punya jalur koordinasi dengan
kepala daerah. Ya. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu kan, itu kan jelas koordinasinya di situ. Bahkan sanksi tidak izin pun jelas. Ya. Di pasal 76 dan pasal 77 itu kan jelas mengatur 3 bulan dan sebagainya. Artinya kan ketika memang koordinasinya bagus, komunikasi. Komunikasi saja, Kan langsung dia gitu. bisa dengan bupati, kalau sulit dengan wakil bupati, artinya kan tidak kemudian seolah-olah ini disebarkan ke medsos dan sudah diadili oleh rakyat. Masyarakat. Padahal kan informasinya belum tentu. Apakah kemudian itu suatu kejahatan? Iya. Kan menurut saya itu bukan suatu kejahatan, tetapi administrasi. Iya. Artinya kan dia ingin memenuhi kewajiban dia, janji dia terhadap anaknya. Kan belum tahu nih Pak Mulyadi ini betul. bahwa Pak Luki ini mengutamakan anaknya. Betul. Artinya rasa sayang terhadap anaknya nih. Belum tahu nih sebenarnya. Dan itu juga sebetulnya di sela-sela libur ya, di Di sela-sela libur. bukan di hari kerja begitu ya. Dan tidak bisa juga Pak Luki juga membenarkan. Ya. Tidak bisa juga, tapi tadi motifnya ya memang tidak ada motif ingin menelantarkan rakyat. Apa indikatornya? Indikatornya sudah disiapkan semua infrastrukturnya. Baik wakil bupati bekerja dari pagi sampai malam, baik kepala dinas, baik sekda dan sebagainya. Artinya yang menurut saya genit. Genit KDM sekali. ini genit. Tanpa indikator suruh rakyat mengadili, padahal dia itu mitranya. Iya. Bawahannya atau mitra kerja ya. Ya sebetulnya gini, suksesnya seorang gubernur adalah suksesnya seorang bupati atau wali kota di bawahnya kan begitu ya. Nah sekarang begini, apakah Deddy Mulyadi memblow up ini di medsosnya ini ada ketidakharmonisan dengan Luki? Ada indikator itu. Saya melihatnya begini, Pak Deddy Mulyadi ini atau KDM ini sudah mau WA Pak Luki tapi tidak ada respon. Katanya begitu ya, katanya begitu. Tapi saya melihatnya begini, apakah itu menjadi presiden awal mula keretakan hubungan gubernur dan bupati atau memang ini hanya urusan salah paham aja atau bagaimana? Mas Carkaya melihatnya gimana tuh? Saya tidak mau masuk ke ranah konspiratif. Iya. Tapi kan begini, kalau kita ngomongin etika, ngomongin proporsional dan sebagainya, ya saran saya KDM contohlah Bupati Indramayu. Aduh, mantap nih. Gimana tuh? Bupati Indramayu berhasil memerankan wakil bupatinya. Jadi ketika dia nyalon bupati dan wakil bupati, jadi wakil bupati itu tidak hanya dibutuhkan pada waktu kampanye saja. Oke. Dibutuhkan juga, pada diperankan saat juga, bekerja. diberdayakan juga ketika sudah menjabat. Iya, oke. Coba dicek Iya. di pemberitaan dan sebagainya. Wakil Gubernur Jawa Barat itu hanya mendapatkan disposisi sekian bulan 2 kali. 2 sampai 3 kali. Itu cek gitu. Artinya dia hanya mendiposisikan ke kepala dinas dan sekda. Dan kemudian ketua PKK Jawa Barat siapa? Berbicara distribusi kekuasaan, berbicara distribusi pekerjaan. Ketua PKK-nya siapa? Ketua PKK-nya kepala dinas atau ASN. Tapi Bupati Indramayu karena menghargai wakilnya, karena ingin memberdayakan wakilnya, jangan sampai dia seperti wakilnya dulu. Iya, betul. Posisi dia kan dulu seperti Pernah itu. mengalami begitu. Nah, akhirnya ketua PKK-nya istrinya wakil bupati. Yang artinya ini kan perlu dicontoh, kolaborasi antara bupati dan wakil bupati perlu dicontoh oleh KDM menurut saya. Ini pendapat. Betul. Kalau salah silakan diprotes juga. Oke. Jadi begini, berarti secara umum pandangan ini kita harus luruskan. Masyarakat ini menilai, saya tidak membela, sekali lagi saya tidak membela dalam hal ini, yang salah saya harus bicara salah begitu ya. Salah. Tapi salah itu ada kadarnya. Tidak semua salah itu kita pukul rata begitu. Contoh maling ayam ya dengan koruptor yang miliaran ya, dua-duanya salah. Tapi kan itu berbeda kadarnya kan begitu kan ya. Dari tingkatan. Motifnya juga berbeda begitu. Nah, sekarang selanjutnya adalah terkait dengan isu ini, langkah apa yang akan ditempuh Pak Luki? Sepengetahuan Pak Carkaya, Anggap saja kan ini kritik.
Iya. kritik dari yang dimulai dipiralkan oleh KDM, Iya. kemudian diamini oleh netizen. Iya. Iya kan? Tentu netizen tuh. Saya ini katanya memilih Luki Hakim, sekarang kecewa. Ya nggak apa-apa. Padahal belum tentu milih juga. Ya kan kita nggak bisa cek KTP-nya orang, Iya, jangan betul. KTP-nya juga Gorontalo gitu kan. Iya. Padahal belum tentu milih Tapi juga. nggak apa-apa, itu adalah kritik Ya, terhadap betul, pemimpin, betul, dan betul. itu harus terus digelorakan. Iya. Ini juga ya saya sebagai kawan nih dengan Iya. Pak Luki Hakim dan Pak Saifuddin, ya harus berbenah. Iya. Jangan sampai terjadi lagi kealpaan, keilapan dan sebagainya, harus berbenah. Anggap saja ini jamu pahit tapi harus ditelan Obat supaya lah. besoknya segar bugar. Iya, oke. Karena kan gini, sebenarnya ngomongin benar dan salah tergantung sudut pandang mana. Setuju. Iya kan? Tapi saya menarik nih, ada pernyataan Mas Carkaya tadi bilang bahwasannya ini tentang administratif. Tapi masalahnya lebih dari itu loh hari ini. Iya. Masalahnya sudah menjadi isu nasional, bahkan saya baca di beberapa komentarnya itu ada beberapa tokoh politik bahkan tokoh publik ikut berkomentar terkait ini. Karena sekali lagi yang memposting ini adalah Gubernur Jawa Barat yang dimana sosial medianya di antara kepala daerah se-Indonesia mungkin beliau paling besar, paling banyak followersnya. Karena ya. kan banyak gimmick genit-genit gitu kan. Apa? Saya nggak ikut itu Kan ya. sah-sah saja boleh. saya nggak ikut itu Mas Carkaya tuh. Tapi begini, Pak. Ini kan sudah menjadi isu nasional. Nah, artinya langkah Pak Luki tidak cukup dengan mengklarifikasi ini ke Mendagri saja atau ke gubernur saja. Mas Luki juga butuh mengklarifikasi ini di depan masyarakat banyak dong. Kalau berbicara elektoral, Ya. ini kan bukan indikator elektoral Pak Luki dihakimi rakyat. Oh iya, betul. Karena kan kalau berbicara indikator keberhasilan pemimpin kan dinilai 5 tahun. Setuju. Ya menurut saya KDM juga belum berhasil. Iya kan? Iyalah, baru sama-sama baru dilantik. Baru ngacak-ngacak tempat wisata, ya kan? Iya kan begitu, baru masuk gorong-gorong seperti presiden yang 2 periode kemarin. Kan begitu. Dari partai Anda itu. Iya, saya juga yang dukung. Iya, Artinya kan keniscayaan Iya, itu kan betul. menurut saya apapun harus terukur. Setuju. Apapun harus berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan sains. Nah, Pak Luki Hakim harus ditantang dengan Pak Saifuddin itu untuk merubah Indramayu. Janji politiknya adalah bagaimana indeks pembangunan manusianya meningkat. IPM-nya. Targetnya berapa sih Mas Carkaya? Targetnya dalam 5 tahun tuh IPM. Targetnya kita di peringkat menengah lah. Iya, sekarang kan kita paling rendah di Jawa Barat. Paling rendah di Jawa Barat. Nah, menarik tuh. Kalau di pom bensin start dari nol ya. Bahkan dari minus. Dari minus. Kalau saya lihat Pak Luki ini bekerja hari ini bukan dari nol Mas Carkaya. Tapi dari minus membenahi sisa-sisa kemarin lah. Ya kan? Kalau dari nol tuh masih enak, tinggal naik doang. Nah, ini kalau dari minus nih ke nol dulu kan. Artinya kan gini, jadi bukan bekerja biasa-biasa saja. Tapi harus memang luar biasa, kalau bahasanya harus secara kolosal membangun Indramayu itu. Jadi ketika ada sekarang geger, ada sekarang viral dan sebagainya, menurut saya tantangan. Buktikan, Pak Luki sering turun ke lapangan, Pak Luki perbaiki Indramayu, dengan wakilnya harus berbagi peran supaya bisa dicontoh oleh kepala daerah lain bahwa bupati dan wakil bupati itu memang satu kesatuan. Dia tidak hanya dibutuhkan pas waktu kampanye, ketika pas membangun pun, ketika pas jadi bupati dan wakil bupati pun berbagi peranan supaya dicontoh oleh rakyatnya gitu. Ya memang hari ini banyak sekali pemimpin daerah ataupun gubernur yang memang bekerja sendiri ya. Termasuk Indramayu pun kemarin 4 tahun nyaris dipimpin bekerja sendiri gitu kan, tidak melibatkan wakil ya. Ya semoga saja ini menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lainnya, bagaimana bekerja sama antara bupati ataupun wakil atau pemimpin dan wakilnya itu kontribusinya nyata begitu. Tidak hanya menjadi ban serep gitu kan. Mending ban serep itu masih dipakai. Kalau Pak Luki kemarin sepertinya udah bukan ban serep lagi. Oke Mas, bergeser sedikit nih Mas. Bergeser sedikit ke isu Indramayunya sendiri. Kebetulan saya asli Indramayu, saya kelahiran Indramayu. Walaupun saya banyak merantau di luar, tapi dalam 20 tahun terakhir ada beberapa pemimpin, hampir 3 pemimpin di 20 tahun terakhir itu, 3 kepala daerah di Indramayu itu, saya belum melihat ada
eh, tindakan-tindakan yang memang revolusioner. Contoh, saya spesifikasikan ya. Contoh infrastruktur deh Mas. Sebetulnya kan infrastruktur ini Indramayu masih banyak PR. Di luar IPM tadi, di luar kemiskinan tadi, di luar banyak hal yang PR Indramayu yang harus diselesaikan oleh pemimpin Indramayu, salah satunya infrastruktur. Mas, kita lihat di dalam kota aja infrastrukturnya ini masih banyak yang eh, menjadi catatan. Contoh penerangan jalan di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Terus jalan-jalan masih banyak yang berlubang, masih banyak yang hancur. Di kota, kita nggak bicara di pinggiran deh, kita bicara di kota. Seberapa prioritas infrastruktur di eranya Mas Luki ini? Itu saya kejar juga kemarin tuh ngomong sama Pak Luki dengan Pak Saifuddin. Ya saya tetap berpikir begini, nggak di kota nggak di desa. Semua kan bayar pajak, semua kan rakyat Indramayu. Bulan ini Mas katanya, bulan ini selesai, bulan ini April diselesaikan. Ya bulan ini diselesaikan. Karena tadi ngomongin pemerintahan itu kan ngomongin penganggaran. Betul. Anggarannya belum ready, jadi bulan ini akan diselesaikan. Jadi sebenarnya kan sama, kalau kita ngomongin infrastruktur provinsi juga belum dikerjakan, karena memang belum ketok anggaran. Iya. Otak-atik anggaran dan sebagainya gitu kan. Ya saya kira bulan ini selesai yang saya tanyakan ke Pak Luki dan Pak Saifuddin. Iya. Tapi secara prioritas ini apakah menjadi prioritas utama atau ya sama-sama aja sama pemimpin-pemimpin sebelumnya ya? Itu harus berjalan prioritas begitu aja. utama karena Iya, kan itu infrastruktur ya. apa kebutuhan dasar, penerangan, jalan dan sebagainya Ya, itu kan ekonomi juga akan akan bangkit. Bahkan Jadi bangkit. sebenarnya kan ada kaitan dengan tadi kalau jalannya bagus, kemudian distribusinya lancar. lancar dan sebagainya, investasi masuk dan sebagainya kan nilai tukar rakyat juga akan tinggi. Ya, ya. Oke, selain infrastruktur tadi, ini masih berkaitan juga, Mas. Eh, kita punya kelemahan besar. Kita ada ketertinggalan di antara kota-kota tetangga kita, seperti Subang, Majalengka, dan lain-lain dari sisi investasi, Mas. Investor datang ke Indramayu ini sepertinya agak seret dan agak Mengerikan sulit. gitu kan. Iya, Indramayu ini masih menjadi ruangan gelap yang sulit diakses untuk investor. Sulit atau mengerikan saya tidak mengerti itu, tapi begini, faktanya hari ini di Majalengka itu akan dibangun di Subang, di Subang itu akan dibangun pabrik mobil elektrik BYD, Mas. Itu nilai investasinya besar loh, Mas. Masa Indramayu nggak pengen sih, Mas? Sebetulnya pernah bicara nggak dengan Mas Luki, langkah apa untuk menarik investor? Jadi dalam 10 tahun, 15 tahun terakhir, saya melihat perkembangan investor di Indramayu atau investasi di Indramayu ini mengerikan, Mas. Jadi kan sebenarnya gini Mas, logikanya kan gini, orang kalau berpikir usaha saja udah hebat itu. Ya, Baru berpikir usaha aja sudah hebat. Artinya ketika berpikir usaha itu dia berpikir bagaimana menggunakan kekuatan lain. Contoh menggunakan tenaga kerjanya, menggunakan alam dan sebagainya kan itu sudah berpikirnya sudah bagus. Nah, fungsi negara bagaimana melindungi orang yang sudah berpikir mau usaha. Ya. Dalam hal ini kan daerah. ya, Nah, pintu masuknya atau halamannya adalah perizinan. birokrasi. Perizinan Ya, yang perizinan. operatornya adalah birokrasi. Betul. Makanya kita punya program percepatan perizinan cepat, tepat dan terpadu. Itu sudah dilakukan 4 tahun lalu oleh bupati sebelumnya. Tapi ya menurut saya masih belum signifikan. Oke, saya jawab. Ada 600 izin yang belum keluar. Di era kemarin Era kemarin. Sekarang sudah 100 lebih kita keluarkan. 100 izin lebih. Lebih. Ya, oke. Kalau bisa PBG seperti di Tangerang, 3 jam selesai. Wah, mantap tuh. Nah, itu ya saya juga salah satu orang yang usaha ya. Kebetulan saya melihat investor tuh, saya melihat kota-kota tetangga seperti Subang, Majalengka tuh pabrik-pabriknya luar biasa, Mas. Investornya luar biasa. Saya berharap Indramayu juga begitu agar kita bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak Iya. dan juga lebih produktif, dan yang terakhir kita juga bisa mengentaskan kemiskinan, Mas, dari investasi itu, Mas. Iya, betul. Salah satu pemerintah menolong kita itu dari sisi investasi. Oke, Mas, segitu aja. Mungkin saya nggak bisa banyak bicara karena sekali lagi kita belum mendapatkan respon dari bupatinya langsung ya. Makasih banyak sudah datang, sudah mau ngeluangin waktunya.
Titip salam buat Mas Luki, disampaikan. sehat selalu, Mas Carkaya juga sehat selalu. Semoga Pak Luki dan Pak Saifuddin bisa mengemban amanah dengan baik 5 tahun ke depan. Amin, amin. Semoga diberikan kesehatan juga, dan untuk masyarakat tetap harus kritis, tetap harus menilai sebuah berita itu secara objektif ya. Iya. Dan tentu kita juga, saya juga sebagai masyarakat Indramayu pengen Indramayu maju sama seperti Mas Carkaya dan yang lain-lain sama. Dan banyak cara untuk kita mendukung Indramayu ini untuk maju. Salah satunya ya dengan kita juga harus berbenah diri, bukan saja hanya menyalahkan ya, tapi harus berbenah diri. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di program OSS selanjutnya. Saya Rizky Zaki Fajar dan Mas Carkaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.